Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat isya dan tarawih Masjid Baitul Jannah. Hari ini kita tarawih malam yang ketiga ya. Malam ketiga di bulan suci Ramadan. Ramadan ini bulan yang paling bikin iblis sebel. Di iblis, setan itu sebel banget Pak dengan bulan Ramadan ini. Karena gara-gara Ramadan ini dosa-dosa semua umat diampuni. Dosanya dihapuskan. Apa yang mendapat Lailatul Qadar saja tidak semuanya. Bahkan di bulan ini seolah-olah semua umat ini akan masuk surga semua. Mudah-mudahan kita masuk surga. Allahumma amin. Makanya iblis itu sebel banget dengan bulan suci Ramadan ini. Makanya Nabi menyebutkan bulan Ramadan ini adalah syahru ummati, bulan spesial buat umatku, kata Nabi. Hanya saja bicara tentang surga, ada satu perspektif yang hendak saya sodorkan pada kesempatan kali ini buat jadi bahan renungan kita. Surga itu semata-mata bergantung pada keridhaan Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai kita salah memahaminya. Jangan sampai sementang, kalau kata orang itu sementang, mentang-mentang ibadahnya banyak, dia sudah merasa menjadi bisa mengkapling surga. Mentang-mentang rajin ke masjid sudah merasa jadi panitia surga. Walaupun katanya nggak enak jadi panitia surga, karena panitia itu selalu di luar, nggak pernah masuk ke dalam. Makanya bapak-bapak jangan mau jadi panitia surga. Jadi jangan sampai sedemikian rupa. Jadi surga itu hanya semata-mata bergantung kepada keridhaan Allah, agar nggak berat-berat kita mikirnya. Karena ada fenomena umat Islam ini kok berebut surga gitu. Apa wujudnya berebut surga itu? Berebut merasa paling benar. Truth claim. Klaim sepihak. Yang benar saya, yang lain salah. Mudah saling menyalahkan. Hanya gara-gara beda madhab misalnya. Beda firqah misalnya. Bahkan kadang-kadang sepele banget. Hanya gara-gara beda afiliasi pilihan politik. Itu bikin dia musuhan. Seakan sudah pisahan surga gitu. Seakan-akan sudah beda nanti. Ada yang surga, ada yang neraka. Ada kecenderungan sedemikian rupa. Padahal ya tidak demikian. Saya akan mulai dari satu keterangan. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim, sahih muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'." Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Dekat banget Pak dengan surga itu. Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi sayang sekali, ketetapan Allah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahli nar. Lalu dia kerjakan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha. Lalu dia mati masuk neraka. Bayangkan tuh. Jadi kita nggak boleh merasa sudah jadi panitia surga. Jangan pernah ada klaim lagi kelompok saya paling benar, yang lain salah. Jangan pernah ada klaim kelompok saya paling sunnah, yang lain bid'ah. Jangan pernah ada klaim kelompok saya paling selamat, firqatun najiyah, yang lainnya tersesat. Jangan pernah ada klaim begitu. Itu bahaya sekali. Ada di antara hamba ini yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga, sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Tapi sejengkal lagi dia mau masuk surga,
sayang dia kerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati masuk neraka. Apa sebabnya? Yang masuk dalam kategori ini adalah orang yang merasa paling suci. Ini hati-hati betul, hati-hati sekali. Merasa paling suci, merasa paling benar sendiri. Allah sudah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa. Karena cuman Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa. Sudah ada prototipenya, Pak. Contohnya, bukti nyatanya, kelompok ini sudah ada. Yang kata Nabi sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga, tapi kalau mati masuk neraka. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu hafal Al-Quran 30 juz. Ke masjid enggak pernah telat. Enggak pernah telat. Salat selalu di shop yang pertama. Kalau salat tahajud, bacaan paling singkatnya 4 juz. Kira-kira di sini berapa juz tarawih kita ini? At-takasur Ustaz ya. Oh, jangan panjang-panjang Ustaz Zaki. Karena kalau panjang-panjang makmumnya sebel. Ada imam di masjid saya, Pak. Saya yang ngundang lagi ya. Begitu ngimamin salat bacaannya surat Yasin. Wah, saya langsung gemeter tuh. Waduh, Yasin yang dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Nah, satu ayat cuma nanti. Ruku dia. Tarawih 11 rakaat itu cepet banget. Satu rakaat satu ayat dia membacanya. Ibu-ibu nanya habis tarawihan, kata ibu-ibu, Ustaz, tadi imamnya siapa? Teman saya, Bu, kata saya. Enggak, kata ibu-ibu, kalau bisa imamnya dia terus aja. Enak kalau dia jadi imam. Oh, ternyata enggak suka Pak yang panjang-panjang jamaah itu. Jadi Abdurrahman bin Muljam itu kalau sholat enggak pendek, 4 juz, 5 juz bacaannya. Jadi khatam Quran itu seminggu sekali. Tetapi masuk neraka. Mengapa dia masuk neraka? Karena dia merasa paling beriman, sehingganya mudah mengkafirkan orang, mudah merasa paling sunnah, mudah membid'ahkan orang, merasa paling benar, mudah menyalahkan orang. Sifat ini harus kita hindari, karena justru membuat kita mati su'ul khotimah, ujub merasa paling benar sendiri. Nah, kemudian dibalik oleh Nabi, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali tinggal sehasta. Sejengkal lagi, sesaat lagi dia mau masuk neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, ketetapan Allah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha, lalu dia mengerjakan amalan ahli surga, lalu dia mati lantas masuk surga. Nah, ini kan keren ini. Cuman nggak bisa digeneralisir ya Pak. Nggak bisa semua orang begini nasibnya kan. Bahasa saya ada orang yang sepanjang hidupnya kerjaannya ahli neraka, tapi di ujung hayatnya dia kerjakan amalan ahli surga, lalu dia mati masuk surga. Yang paling konkret contohnya itu siapa lah ya? Freddy Budiman mungkin ya. Freddy Budiman itu gembong narkoba itu Pak. Gembong narkoba. Pokoknya maksiatnya udah banyak betul. Tapi mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Sebelum dieksekusi mati, dia sholat, dia sujud, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan masuk surga. Allahumma amin. Apalagi dalam Islam ini ada doktrin taubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat hambanya malam yugharghir, selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan, sebesar apapun dosa kita. Makanya kita selalu berbaik sangka. Siapapun masih mungkin mendapatkan hidayah. Enggak perlu kita klaim apapun bentuknya itu.
Tapi berdakwah tetap, saling mengingatkan satu sama lainnya, kewajiban bagi kita semua. Nah, kemudian yang berikutnya, saya tertarik dengan keterangan umat Islam itu bakal masuk surga semua. Semua bakal masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk. Allahumma amin. Cuman dibagi jadi 3 rombongan. Rombongan pertama thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Rombongan pertama 1/3. Umat ini akan masuk surga tanpa hisab. 1/3 itu banyak, Pak. Hitung sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, sekarang saja 1,8 miliar. Jadi 1.800.000.000 yang jumlah populasi yang sekarang saja. 1/3-nya itu 600 juta. Masuk surganya tanpa hisab. Jadi enggak dihisap-hisapnya tuh hisap yang ringan saja. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk. Allahumma amin. Ini yang kita inginkan sebetulnya. Kemudian yang berikutnya thuluthun ya'tuna bidzunubihim wa khotoyahum fayughfar lahum. 1/3-nya datang dengan dosa-dosa mereka, dengan kesalahan-kesalahan mereka, lalu dimintai pertanggungjawaban, dihisab, dimizan. Vonis terakhirnya diampuni semua dosa-dosanya, masuk surga juga. Ya, udah kelihatan hitungannya nih, 2/3 umat ini nggak mampir neraka, 2/3 umat ini masuk surga, tidak merasakan neraka sama sekali. Mudah-mudahan masih termasuk kita. Allahumma amin. Nah, ada 1/3 sisanya. Thuluthun ya'tuna bidzunubi wa khotoya idham. 1/3-nya datang dengan dosa yang gede-gede, dosa yang besar-besar. Kalau yang ini mampir dulu dalam neraka. Ada kira-kira Pak yang pengen mampir neraka? Ya, buat bahan cerita. Seru di neraka tahu. Emang ada apa di sana? Ada trio macan misalnya. Ini misal ya Pak, lagi nyanyi iwak peyek dalam neraka misalnya. Jadi 1/3 itu mampir. Nah, mampirnya relatif. Ada yang sehari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, macam-macam. Dan masih bisa mendapatkan syafaat dari Nabi. Sampai habis nanti. Umat ini masuk surga semua, udah habis. Allah nanya sama malaikat, wallahu a'lam. Padahal Allah Maha tahu. Kalau bahasa katanya, malaikat, kata Allah, masih ada nggak umat Muhammad dalam neraka itu? Habis, kata malaikat. Ya cari dulu, kata Allah. Maka oleh malaikat dicari, Pak, bawa beko itu, eskapator itu, dikerok itu dasar-dasar neraka. Ternyata masih banyak di kerak neraka. Masih ada ya Allah di kerak neraka. Orang mana itu? Citra Garden misalnya, Pak, umpama ya. Oh, pantas karena sugih-sugih, Pak. Kan orang kaya itu masuk surganya belakangan. Jadi kalau saya sama Bang Aca, karena kayaan Bang Aca, ya Bang Aca lah belakangan itu. Makanya bapak-bapak kalau pengen masuk surganya cepetan, jangan kaya-kaya, miskin aja. Kalau sudah terlanjur kaya, jangan sedih Pak, kumpulin hartanya kasih ke saya, biar saya yang nanggungnya nantinya. Allahu Akbar. Jadi masih di kerak-kerak neraka. Lalu Allah bertanya kepada mereka, kata pada malaikat, amal mereka apa? Mereka punya sholat? Enggak ada ya Allah. Pernah taraweh? Enggak pernah ya Allah. Puasa boro-boro, orang puasa dia ngudut ya Allah. Lebaran Idul Fitri ikut sholat enggak? Sholat juga enggak ya Allah. Kalau beli baju baru dianya, rumah dicat, tapi dia tidak pernah sholat. Zakat dia pelit, bakhil. Lalu kata Allah, amal dia apa? Wajadna a'malahum minadzunubi ka'amtalil jibal. Yang kami jumpai ya Allah, amalnya penuh dengan dosa-dosa kemaksiatan yang membumbung tinggi bagaikan gunung-gunung. Enggak punya ibadah, tidak punya ketaatan, tidak punya sedekah. Ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Cuman mereka punya satu modal ya Allah, punya syahadat. Ini ternyata ini Pak, golongan nol besar yang punya cuman syahadat. Itu pun syahadat waktu kawin aja. Pantesan penguluk-penguluk di Indonesia ini Pak, walaupun nggak wajib kalau orang mau kawin baca syahadat dulu. Setidak-tidaknya nyelamatin tuh nantinya, kan pembaharuan iman. Memang nggak wajib Pak ngucap syahadat mau akad nikah itu, tapi bagus itu.
pembaharuan iman. Kalau dia sebelumnya mungkin sudah batal karena satu perbuatan tertentu yang dia kerjakan, maka diperbaharui dengan mengucap kalimat syahadat. Apa jawab Allah kepada malaikat? Walaupun modalnya cuma syahadat, masukkan mereka semua ke dalam surga karena rahmatku. Subhanallah. Begini cara kita memahami surga, Pak. Jangan lagi berebut surga lah umat Islam itu. Jangan berebut benar. Biarkan. Madhab itu wajar loh, Pak. Ada yang sholatnya di dada sedekapnya, ya silahkan. Ada yang sholatnya di bawah dada di atas pusar, silahkan. Ada yang sedekapnya di bawah pusar, silahkan. Jangan merasa paling benar. Apalagi levelnya bukan ulama. Jangan mengingkari orang lain. Sedikit lagi saya tambahkan. Kadang-kadang surga itu sederhana. Kita hanya membuang duri di jalan, bisa masuk surga kalau Allah ridho. Karena tergantung ridho Allah. Bahkan Pak, kita nyiram bongkahan emas di toilet. Kalau emas beneran ya jangan disiram, Pak. Ambil bawa pulang aja. Ini ada bongkahan emas, mulai kita nebak-nebak. Kayaknya yang masuk terakhir tadi Gus Zaki nih kayaknya ya. Kita nebak-nebak. Cuman kita hilangkan pikiran negatif, suudzon kita. Tapi kita siram bongkahan emas itu. Boleh jadi masuk surga hanya gara-gara menyiram bongkahan emas. Bahkan dikatakan oleh Nabi, innal abda la yatakallamu bil kalimah mir ridwanillahi ta'ala. Boleh jadi seorang hamba hanya berkata dengan satu kata, tapi dengan kata itu Allah ridho kepadanya, lalu dia masuk surga. Maka hati-hati berkata. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ta'ala. Tapi ada juga seorang hamba yang dia hanya berkata dengan satu kata, tapi gara-gara kata-katanya Allah murka kepadanya. Hati-hati dengan lisan. Kemarin ada orang kaya, crazy rich, diwawancara buat pernyataan begini, Tuhan aja bingung bikin gua miskin, kata dia. Ngelunjak nih orang, Pak. Akhirnya sekarang ditangkap polisi, selesai hidup lu. Karena sombong tadi. Bahkan ada cewek dilamar cowok, begitu dilamar cowok, dia ngomong sama yang ngelamar, jangankan lu, malaikat aja gua tolak kalau ngelamar. Ngelunjak orang ini. Beneran Pak, besok pagi dilamar malaikat Israel. Mati dia. Itu kapal Titanic, bahasa Inggrisnya Titanic. Kan filmnya luar biasa fenomenalnya. Ada yang tanya apa tenggelamnya kapal Titanic itu apa karena di sana banyak minuman keras? Kapal pesiar yang lain banyak minuman keras enggak tenggelam. Apa karena di sana ada orang kumpul kebo? Di kapal yang lain banyak orang berzina, enggak tenggelam. Kapal Titanic tenggelam hanya gara-gara kata-kata. Insinyur Thomas Andes berkata, jangankan badai dan gelombang, jangankan gunung es dan batu karang, Tuhan pun takkan pernah bisa menenggelamkannya. Kata Tuhan, kita jajal, tumburin betul ke gunung es, tenggelam. Hati-hati dengan lisan. Dengan satu kata orang bisa mendapat surga, tapi dengan satu kata Allah bisa murka kepadanya. Baik, demikian. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Ambil hikmahnya, ambil manfaatnya. Percayalah, walaupun umat ini banyak ikhtilaf, banyak perbedaan, jangan pernah merasa paling benar. Fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba saja dalam kebajikan. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.